Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Zainur Rahman. Di video kali ini saya akan share tentang pengalaman menggunakan Advance Sketsa 2 selama 1 tahun. Oke, selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya. Semoga baik-baik saja ya. Nah, kali ini aku mau share tentang pengalamanku selama menggunakan Advance Tab Sketsa 2 selama 1 tahun lebih ya. Jadi kebetulan ini aku membelinya itu di tahun 2022 pada sekitar tanggal 3 Juni 2022 ya. Jadi sudah 1 tahun lebih sedikit ya. Oke, setelah kita gunakan selama 1 tahun lebih ini, nah kita akan melihat kekurangan dan kelebihan dari tablet Advance Sketsa 2 ini teman-teman ya. Kan sebelumnya aku pernah membuat video penggunaan selama 6 bulan. Nah sekarang kita sudah 1 tahun nih. Kira-kira mungkin teman-teman ada yang penasaran ya. Setelah setahun gimana sih tablet Advance ini, apakah masih bagus atau sudah banyak masalah ya. Nah jadi pertama gini teman-teman. Setelah setahun ini yang pertama kita alami itu adalah baterai dari pulpen atau penanya ini sudah habisnya teman ya. Jadi kalau suatu saat setelah setahun teman-teman menggunakan tab ini kemudian penanya tidak fungsi ya. Nah ini kita coba, ini udah nggak fungsi. Ini berarti baterainya habis ya teman ya, bukan rusak ya. Nah jadi teman-teman bisa mengganti baterai yang ada di stylus pen ini dengan cara kita membukanya ya. Nah ini dibuka seperti ini teman-teman. Nah ini kita buka ya. Tapi jangan lupa sediakan dulu baterainya ya. Teman-teman bisa membeli di marketplace ya. Nah ini baterainya seperti ini. Ini baterai bawaan dari Advance Tab Sketsa 2 yang sudah digunakan selama 1 tahun ya. Kemudian aku sudah menyiapkan baterai penggantinya. Nah nanti aku coba share ya. Ini link pembelian untuk baterainya. Jadi ini adalah baterai A4 ya, ukurannya agak kecil dan harganya juga lebih mahal dari baterai biasa ya, karena ini baterai yang jarang digunakan mungkin ya. Oke, kita akan mencoba memasang. Iya. Jadi bisa menggunakan merek apapun ya, tidak harus merek seperti ini, banyak mereknya ya. Oke, sekarang kita pasang. Biasanya memang kalau sudah sering digunakan ya, apalagi udah setahun, ini baterainya habis ya, bukan rusak ya teman-teman ya. Jadi ini baterainya habis. Nah coba ini setelah baterainya kita pasang, kita coba ya apakah berfungsi. Nah ternyata dia udah fungsi ya tuh. Jadi ini masalahnya nih hanya di baterai ya teman-teman ya, bukan tabnya yang rusak ataupun penanya ya, tetapi ini baterainya ya. Oke, jadi nanti teman-teman silakan baterainya dicoba diganti dulu ya, siapa tahu nanti bisa berfungsi kembali. Kemudian dari sisi fisik ya, nah ini kan tablet ini memang termasuk yang ringan ya dan tipis ya, desainnya oke. Dia ini terbuat dari bahan materialnya ini ada gabungan antara aluminium dan plastik ya. Nah jadi kalau bodi belakang ini aluminium ya. Nah ini kalau kena benturan ini agak lebih aman ya dibanding kalau dia plastik semua. Tetapi di bagian pinggir ini adalah materialnya ini plastik ya. Nah ini kalau kita lihat ini sudah mulai memudar ya, jadi catnya ini memudar teman-teman ya. Nah ini catnya pudar ya tuh. Oke ya, udah mulai pudar. Kemudian ini tab ini pernah terjatuh ya di sekitar bulan ke-8. Ini terjatuh dari ketinggian sekitar 1 meter. Nah ini pengalaman yang benar-benar bikin dak-dikduk ya. Jadi waktu digunakan oleh anakku, kebetulan ini yang menggunakan kan ini anakku ya. Jadi ini jatuh dengan dari ketinggian sekitar 1 meter. Nah apa saja yang terjadi kerusakannya? Nah kalau kita lihat ini di pojok sini ya teman-teman ya. Nah ini agak belendung nih. Nah ini ya di sini. Jadi dia agak membelendung nih. Tuh kayak benjol ya. Itu di bagian SIM card tray ya. Jadi traynya ya. Nah ini kita tinggal congkel ya di sini. Kita coba congkel. Jadi yang belendung ini di bagian card tray-nya ya, tray untuk kartunya nih. Nah seperti ini. Aku juga nggak tahu kenapa dia membelendung ya. Tapi bagian bodinya sih alhamdulillah nggak apa-apa ya. Tuh, dia tidak hancur nih ya. Tuh. Kalau kita perhatikan ya, ini di bulan ke-8 dia jatuh dari ketinggian sekitar 1 meter.
Jadi pada ketinggian setengah meter ini bagian sini itu menabrak ke meja kayu jati ya, ke meja kayu jati, lalu di pojokannya ini langsung ke ubin ya. Untung ini nggak pecah ya. Nah yang pecah cuma nah ini pojokannya nih teman-teman ya. Kalau kita perhatikan ini ada retak nih. Nah di pojok sini retak, tapi alhamdulillah layarnya nggak apa-apa ya, jadi aman ya. Nih layarnya nih aman, nggak ada kerusakan ya di layar dan tidak pecah ya. Nih kalau kita lihat tidak ada cacat di bagian layar, cuman ini memang baret-baret ya, sengaja ini lapisan penutup screen guardnya ini yang untuk proteksinya ini aku memang belum ganti ya. Jadi plastik screen guardnya ini belum aku ganti, masih asli bawaannya, sengaja biar kita bisa lihat kondisinya setelah 1 tahun itu apakah masih nyaman dilihat. Ternyata walaupun sering digunakan ya, menggunakan stylus pen, ini layarnya ini masih oke ya, jadi masih tidak bermasalah ya. Nah ini masih bisa digunakan dengan baik tuh. Jadi nggak ada masalah untuk layarnya ya, walaupun dia kalau kita perhatikan agak baret-baretnya. Nah ini kalau dari samping mungkin kelihatan ya agak sedikit baret-baretnya. Oke, selanjutnya jadi untuk body aman ya, walaupun ini pernah jatuh di ketinggian, dari ketinggian 1 meter, dia hanya benjol di sini ya, di pojokan sini nih benjolnya. Aku juga bingung kok bisa kayak kepala orang benjol ya. Kejedot terus benjol, tapi benjol nggak hilang-hilang ini. Aduh lucu, jadinya nggak rata ya. Tapi alhamdulillah sih nggak, yang lain nggak apa-apa. Terus ini juga nih, ini nggak tahu kenapa terbentur apa ya, kayaknya pernah jatuh juga nih. Nah waktu digunakan anakku ini jatuh di bagian sini, jadi benjolnya di sini ada sedikit lekukan ya, tapi aman ya, mesinnya aman alhamdulillah. Ini ada sedikit baret, mungkin waktu terjatuh ya. Jadi meskipun sudah pernah terjatuh, mungkin sekitar 2 kali ini ya jatuh ya, karena yang waktu ini aku nggak tahu apa ini yang pas yang barengan ini, aku nggak tahu ya. Jadi ini pernah jatuh juga, tapi alhamdulillah layarnya aman ya. Jadi termasuk tablet yang cukup kuat ya. Ya kita cukup berbangga ya punya tablet lokal yang punya kekuatan lumayan ya. Jadi baguslah untuk kita gunakan. Adapun untuk performa baterai dari tab ini lumayan bagus ya. Nah sampai saat ini tab ini hanya cukup 1 kali saja dicas, tidak perlu dicas 2 kali. Jadi malam saja, kemudian kita gunakan seharian, nanti baru dicas malam harinya lagi. Jadi masih bagus ya, baterainya ini termasuk bagus, awet, nggak perlu dicas 2 kali ya, walaupun sudah setahun. Oh ya, untuk chargernya ini belum aku pakai ya, jadi chargernya memang aku simpan ya, jadi ini masih baru. Aku menggunakan charger Infinix ya, kebetulan aku ada charger Infinix 2, jadi aku pakai satunya buat ini. Nah chargernya itu ini masih belum digunakan, jadi kemungkinan ini masih gres banget ya. Nah ini chargernya 10 watt, jadi kalau kita ngecas dengan charger bawaan maupun charger Infinix ya yang 10 watt itu sekitar 4 jam ya, jadi ditinggal tidur aja malam gitu kan. Alhamdulillah ya, walaupun udah setahun ini bisa digunakan seharian tanpa kehabisan tenaga ya teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan melihat apa saja yang sudah terjadi selama setahun ini ya. Jadi ini yang mungkin akan jadi koreksi ya untuk pihak produsen Advan, itu adalah masalah di tombol. Nah ini teman-teman yang mungkin ada yang mengalami juga ya. Jadi ini tombol powernya ini sudah mulai bermasalah ya setelah setahun ya. Ini agak susah ditekannya nih teman-teman ya. Mungkin ada yang mengalami juga ya. Ini kalau aku tekan tuh, kita tekan, dia tidak ada efek apa-apa ya tuh. Oke, ini layar aku coba matikan dulu ya. Ini untuk menonaktifkan pun jadi agak susah ya. Jadi pada saat kita menonaktifkan maupun menyalakan ini akan bermasalah ya di sini ya. Jadi kalau teman-teman yang udah mengalami tombolnya ini mulai susah ditekan, itu sebaiknya nggak usah dimatikan ya. Kalaupun mau dimatikan itu dimuat ulang aja ya, dimulai ulang. Jangan dimatikan karena takutnya nanti susah nyalainnya ya teman-teman ya. Nah ini aku coba muat ulang aja ya. Oke, proses bootingnya sudah selesai ya. Jadi mulai bulan ke-9 itu tombol powernya ini susah nih. Nih ya, kalau aku coba pencet ya, tuh. Kan normalnya kalau kita tekan, ini layar langsung bangun ya, langsung menyala.
ini nggak mau nyala nih teman-teman, ditekan secara normal nggak mau nyala, jadi kita harus agak lama ya. Tuh, ini lama aja kadang belum tentu bisa ya. Nah tuh, kadang bisa kadang enggak. Jadi kalau misalkan kita lagi buru-buru ya, daripada nanti mencet-mencet malah frustasi sendiri ya, nggak bisa nyala, itu ada dua cara untuk membangunkan atau untuk menyalakan layarnya ya. Nah ini aku coba kasih tahu teman-teman ya, trik dan rahasianya ya. Jadi kalau misalkan kita lagi buru-buru nih, tapi ini di rumah ya atau di kantor yang ada charger ya, ini bisa digunakan charger ataupun power bank ya. Jadi yang pertama, untuk membangunkan atau menyalakan layar ini, kita bisa menggunakan power bank atau charger ya. Caranya gini nih, kita pasang aja ya. Nah dia langsung nyala tuh teman-teman ya. Tapi harus ada power bank atau charger ya. Nih kebetulan aku sih menggunakan power bank di sini. Sama aja ya, nggak harus power bank, charger bisa, power bank bisa. Jadi bisa pinjam charger temen atau power bank temen ya kalau kita lagi di perjalanan. Cuman ya gini ya Pak, kabelnya harus sama-sama Type C ya. Jadi untuk cara yang pertama ini adalah menggunakan power bank ataupun charger ya. Kita colok sebentar, nah dia akan nyala, baru kita swipe layarnya ya. Nah begitu teman-teman ya. Oke, untuk cara yang selanjutnya itu kalau teman-teman punya keyboardnya atau cover keyboard yang seperti ini yang bawaan, nah ini juga bisa nih. Jadi kalau untuk teman-teman yang memiliki cover keyboard ini nggak ada masalah ya, walaupun tombol powernya sudah rusak, itu sangat mudah ya, malah tinggal buka aja covernya, beres ya. Nah, kecuali untuk teman-teman yang nggak punya cover keyboard, jadi bisa menggunakan power bank seperti tadi ya. Nah kalau kita pakai cover keyboard kan tinggal dibuka aja udah pasti nyala ya. Nah begini tuh, nah dia pasti nyala teman-teman. Nah jadi kalau teman-teman punya cover keyboard seperti ini maka tombol ini akan tidak diperlukan untuk menyalakan layarnya ya. Nah kebetulan karena anakku ini kan jarang pakai cover keyboardnya, akhirnya ya ini tombolnya cepat rusak nih. Karena sehari itu bisa berapa kali ditekan ya. Nah itu akhirnya dia rusak duluan. Jadi komponen yang rusak duluan itu adalah di tombol powernya ya. Ini yang kita bisa lihat di sini. Kalau dari sisi body dan lainnya masih oke ya. Dan keyboardnya ini juga sama, ini masih oke ya, tidak ada masalah. Walaupun sudah setahun ya, memang ini agak jarang digunakan, tetapi ya kita lihat masih lumayan oke ya cover keyboardnya ya. Nah seperti ini teman-teman ya. Oke, untuk performanya ya, setelah kita gunakan setahun ini alhamdulillah juga masih oke ya. Cuman memang agak sedikit lemot karena kepenuhan ya, bukan lemot banget ya, cuman agak sedikit lemot karena kepenuhan ya teman-teman ya. Jadi ini kalau kita lihat di sini untuk penyimpanan utama atau internalnya aja udah mau penuh nih teman-teman. Kalau SD card ya mungkin tidak terlalu pengaruh ke performa ya, tetapi penyimpanan utama ini sudah hampir penuh ya. Sayangnya memang ini kapasitasnya hanya 64 GB ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang hendak membeli tab baru, aku sarankan langsung ke yang 128 GB aja ya, yaitu Advantab yang model di atasnya ini ya, yaitu Advantab VX Lite. Jadi kalau untuk Advantab VX Lite itu RAM-nya sudah 6 GB dan internalnya itu sudah 128 ya, tidak seperti ini ya, masih 64. Jadi dia akan lebih lama untuk penuhnya ya. Kalau VX Lite itu juga prosesornya lebih kencang dari ini ya, dia kan udah T618, kalau ini kan masih T310, jadi bisa dipastikan speed dan kapasitasnya melebihi dari Advantab Sketsa 2. Nanti aku akan coba share linknya untuk pembelian Advantab Sketsa 2 dan untuk Advantab VX Lite itu di kolom komentar maupun di deskripsi aku akan coba share. Jadi silahkan teman-teman bisa memilih mau yang Sketsa 2 ini ataupun yang VX Lite yang kapasitasnya lebih besar dan speednya lebih kencang dari ini ya. Jadi untuk performa tablet ini masih bisa kita andalkan ya, walaupun sudah digunakan selama setahun teman-teman ya. Nah ini contoh kita akan menyetel, misalkan menyetel YouTube. Nah oke banget ya, jadi kita tidak perlu khawatir bahwa tablet ini akan bermasalah setelah 1 tahun ya. Nah nih masih oke teman-teman ya. Pemirsa, tabrakan di Malang Satu Suro, kereta api berantas tujuan Jakarta Blitar menabrak
Cari tahu bagaimana penanganan terhadap penumpang kereta api berantas pasca tabrakan. Ya, yang jelas tadi, Nah, ini untuk suara dari tabnya kalau kita maksimumkan volumenya ya teman-teman ya. Jadi untuk volume maksimum dia seperti ini ya. Seperti apa yang disampaikan Pak Kapolres, bahwa kondisinya aman, cuma salah satu penumpang tadi ada yang lompat dalam perawatan. Oke, selanjutnya untuk performa game ini juga masih bisa diandalkan ya. Jadi buat teman-teman yang menggunakan tab ini untuk game ini juga masih bisa diandalkan, speednya juga masih oke. Nah, anakku ini sering banget menggunakan untuk menggambar ya, jadi dia biasanya untuk gambar-gambar untuk lomba maupun untuk tugas-tugas di sekolah ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk scrolling TikToknya. Nah, seperti apa ya? Nah, seperti ini teman-teman ya. Tuh, buat scrolling TikTok juga oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena sedikit lagi kameranya Oke banget ya teman ya. Jadi tampilannya oke, speednya juga masih oke. Selanjutnya untuk performa di kamera ini juga tidak berubah, masih seperti awal. Adapun untuk sensitivitas layar ini juga masih terbilang oke ya. Nah, kita akan coba menggunakan aplikasi piano ya teman-teman ya. Kemudian untuk masalah update, nah ini tablet ini selama setahun kebetulan baru satu kali ya. Kalau nggak salah ini baru satu kali mendapatkan update. Dan itu hanya update untuk security patch ya. Jadi untuk teman-teman yang biasa update atau upgrade versi Android, ini mungkin agak sedikit mengecewakan ya. Tetapi untuk saya yang jarang update itu tidak ada masalah. Yang penting HP atau tablet tetap bisa digunakan dengan baik ya. Jadi aku nggak pernah mempermasalahkan update, yang penting HP atau tabletnya aman. Nah ini jadi baru satu kali, jadi dia masih menggunakan Android versi 11. Adapun untuk kakaknya yaitu Advan Tab VX Lite itu sudah menggunakan Android 13 ya. Jadi 2 seri lebih di atasnya ya. Jadi kalau mau nyoba yang terbaru langsung ke VX Lite ya, jangan yang Sketsa 2. Cuma kalau mau pakai yang lebih ringan di Android 11 itu di Advan Tab Sketsa 2. Oke, kita sampai kepada kesimpulan dari tablet Advan Sketsa 2 ini ya. Nah, jadi setelah aku gunakan selama 1 tahun, aku bisa ambil kesimpulan bahwa tablet Advan Sketsa 2 ini sangat layak untuk dibeli ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih mencari tablet yang murah, jangan ragu lagi ya teman-teman ya. Dibeli aja tablet ini karena aku sudah membuktikan 1 tahun masih enak digunakan ya. Ini sangat tipis ya, desain oke, baterai juga awet. Cukup dicas sekali malam hari dan sampai sekarang masih oke ya. Oke, cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.